Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Semoga Tuhan menolong kita memilih yang terbaik dalam hidup ini, karena Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan menolong kita, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita. Walaupun kita mau istirahat sebentar, tapi ingatlah untuk terus rajin mendengarkan firman Allah, karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita tentu tahu ayat ini adalah ayat yang terpendek dalam satu pasal, hanya 2 ayat ya. Lalu kemudian juga dia Mazmur 117 ini juga ayat yang ada di tengah-tengah firman di tengah-tengah Alkitab, karena kita tahu bahwa Alkitab itu terdiri dari 1189 pasal, dan Mazmur 117 ini ada di tengah-tengahnya. Saya pernah bersoal dengan seorang profesor gara-gara ini ya. Dia bilang tidak, dia katakan Mazmur 119. Tapi saya katakan, kalau sampai kita hitang-hitungnya sampai beberapa orang menghitung-hitungnya itu. Dan memang pasal ini ada di tengah-tengah. Dan sayang profesor itu sudah meninggal dunia ya. Jadi yang mau saya katakan adalah, tema kita adalah alasan untuk memuji Tuhan ya. Jadi dalam bahasa Ibraninya, bahwa memuji Tuhan itu, memuji adalah halal ya, halal. Jadi halal itu berarti yang pertama itu memuji atau celebrate, merayakan ya, merayakan untuk mengagungkan Tuhan, terus memberikan kemuliaan, glory, dan bernyanyi tentang Tuhan, bernyanyi tentang Dia. Lalu kemudian boast dengan rasa bangga, rasa kagum, rasa bagaimana ya, admire, kagum, untuk memuja Dia ya, itu dia. Tetapi saya tidak sedang menyatakan itu, tapi mengapa kita harus memuji Tuhan. Dari pasal ini kita bisa melihat, yang pertama kita dapat lihat, yang pertama, God's love for whole the world. Jadi yang pertama kita melihat bahwa Allah mengasihi dunia ini, termasuk saya, termasuk saudara, termasuk kita semua, termasuk penduduk dunia ya. Dia, Allah mengasihi, dan itu perlu kita puji. Karena apa? Tanpa syarat ya. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Bukan karena saya ganteng, bukan karena saya berjenggot, bukan, atau bukan karena saya cantik, cantik, siapapun. Tidak ada alasan itu. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Dunia ini juga dikasihi Tuhan tanpa syarat. Tidak melihat apa sukumu, apa warna kulitmu,
apa lagu kebangsaanmu. Dia nggak lihat itu, ya. Kau kaya atau miskin, kau mulia atau kere, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita, Allah mengasihi kita tanpa syarat. Jadi kalau Allah mengasihi kita, baik seluruh dunia ini, seharusnya kita harus memuji Dia. Karena apa? Dia mengasihi dunia ini tanpa syarat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, unlimited love to us. Jadi ada kasih tanpa batas kepada kita. Unlimited love ini bukan karena kamu bisa bayar dia, bukan karena kamu dapat memberikan sesuatu kepada dia. Tidak. Kasih yang besar ini diberikannya free, gratis, cuma-cuma, tanpa bayar. Kita tinggal menikmati seluruh kebaikan surgawi, seluruh kemurahan Allah, seluruh kebaikan-kebaikan Allah, seluruh kasih Allah dalam kehidupan kita. Walaupun nantinya akan ada, ya, akan ada sesuatu pertanggungjawaban, walaupun kita dikasihi Tuhan dengan unlimited love itu, tanpa batas itu, kasih tanpa batas itu kepada kita. Tetapi ketika Tuhan sudah mengajar kita, menyelamatkan kita, kita ada kewajiban juga untuk percaya kepadanya dan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Melakukan firman Allah. Kalau Allah sudah mengasihi kita, kita juga akan memberikan kasih itu kepada manusia. Jangan kita sudah dikasihi oleh Allah dengan tanpa batas itu, lalu kita membenci sesama kita atau tidak menyukai karena warna kulitnya, karena hidungnya, karena keadaannya. Ada banyak kan orang melihat karena kedudukan, karena status, karena pangkat, karena jabatan. Tetapi Allah tidak melihat karena engkau memiliki jabatan, engkau tidak memiliki jabatan, engkau seorang konglomerat atau konglomeraat, atau kau direktur atau kondektur. Bagi dia nggak ada masalah. Siapapun engkau, Allah mengasihi engkau tanpa syarat. Yang perlu engkau lakukan adalah responmu, penerimaanmu kepada kasih itu. Sama, saya pernah memberikan contoh, saya memberikan 20.000 kepada orang yang ada di dalam penjara ketika saya melayani di penjara. Lalu kemudian saya suruh ambil, tidak ada orang yang mau ngambil. Padahal saya mau kasih itu gratis, cuma-cuma. Dan pada akhirnya saya harus paksa mereka. Lalu seseorang ngambil, sudah ngambil, udah bawa. Ini benaran? Ini benaran Pak Pendeta? Loh, memangnya main-main? Bawa, sudah bawa. Beli apakah itu, saya bilang. Yang mau saya katakan begini, kalau orang itu tidak datang, sementara saya sudah menawarkan kepada mereka sesuatu, mereka tidak datang untuk mengambilnya, untuk menerimanya, nggak akan terjadi, itu jadi milik mereka. Demikian Bapa di surga itu memberikan kasihnya. Apakah kita responi? Apakah kita mau buang itu? Anda yang bisa menjawabnya. Tapi saya mau katakan, mari responi unlimited love. Jadi responi kasih tanpa batas dari Allah itu dalam hidup kita, dalam hidupmu, dalam hidup setiap pribadi. Yang terakhir, faithfulness endures forever, ya. Kesetiaan Tuhan itu kekal selamanya. Jadi kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya, bertahan sampai selama-lamanya. Jadi
Kasih kesetiaan Tuhan itu bukan karena engkau tidak setia lalu dia tidak setia, enggak. Dia tetap setia, menantikan engkau kembali. Misalnya engkau tidak menerima setelah diberitakan firman Allah ini, engkau tidak menerima, Tuhan tetap setia menanti engkau. Tuhan tetap setia untuk engkau datang kepadanya. Tuhan tetap setia untuk engkau melihat kebaikan-kebaikannya. Tuhan tetap setia untuk menyatakan segala kebaikannya kepada. Setialah. Karena Tuhan itu setia, maka Tuhan katakan setialah, setialah sampai mati. Jadi Tuhan itu setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Karena apa? Karena saya dan saudara, dosa-dosa dunia ini. Dan kesetiaannya yang begitu luar biasa. Sampai nantinya tiupan sangkakala itu berbunyi. Di situ baru habis kesetiaan Allah itu. Dalam arti dia akan memilih orang-orang yang mana dimasukkan ke dalam dapur api, di mana dimasukkan ke dalam kenikmatannya. Sabaslah, hai engkau hambaku yang setia. Jadi kita sebagai orang yang percaya tentu mau menikmati yang terbaik dalam hidup ini. Ya. Jadi ingatlah, kesetiaan Allah itu selamanya. Atau ketika sampai bunyi sangkakala. Yang kedua, atau sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau kita menghembuskan nafas yang terakhir, lalu engkau tidak percaya, ya sudah, itu terserah Anda, ya. Tapi kesetiaan Allah sampai engkau berakhir hidupmu, Dia tetap setia untuk menanti engkau. Dia tetap setia mengasihi engkau. Tapi kalau engkau menolak, setiap konsekuensi penolakan di hadapan Dia itu akan mengandung risiko. Itu sebabnya dikatakan engkau menerima reward. Engkau tidak menerima, engkau menerima punishment. Itu sudah jelas. Tapi selama kita hidup, kesetiaan Allah itu akan tetap berlaku. Tetapi ketika kita final, kita berakhirlah, katakan berakhir hidup ini, dan kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, di situ tutup bagi kita. Jadi saya mau katakan kepada kita, biarlah kita terus mau melakukan yang terbaik dalam hidup ini, sehingga ketika kita tahu bahwa kesetiaan Allah itu patut kita puji, patut kita agungkan, patut kita tinggikan dalam hidup ini. Karena apa? Dia memberi yang terbaik bagi kita. Karena Dia memberi yang terbaik bagi kita, sudah seharusnya segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami memuji Tuhan dengan benar dan betul-betul memuliakan dan menggagungkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami. Bagi mereka-mereka yang sedang sakit, aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita di malam ini. Kami perintahkan dalam nama Yesus, keluar segala sakit penyakit daripada mereka yang mendengar firman-Mu dan percaya bahwa jamahan-Mu iya dan amin. Dan bagi engkau yang mengalami keadaan susah, mari datang kepada Tuhan, serahkan diri kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tak percaya firman-Mu, ketika kami datang kepadamu, Engkau memberikan kelegaan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kami percaya Tuhan, karena engkau yang berjanji, dan engkau telah menolong Yusuf di masa-masa. Ada banyak orang-orang yang mengalami kesukaran, masa-masa sulit. Katakan saja Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Gideon, Yefta, dan lain sebagainya. Tuhan menolong mereka dari segala kesulitan mereka. Dan kalau kami mengalami itu, kami percaya Tuhan mau melatih kami dengan firman-Mu, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih, biarlah kami memuliakan Engkau dalam peristiwa ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Jangan lupa ya, untuk merenungkan firman Allah, memperkatakan firman Allah, dan juga
saya mau katakan untuk berdoa kita sebelum tidur, sehingga deep sleep-nya Tuhan, nyenyaknya diberikannya kepada kita, sehingga kita tetap memiliki kekuatan, kesehatan, energi yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.